warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan memperkenalkan diri. Saya Farel Fabregas Setimia. Saya Anissa Nindya Raisa. Saya Ryan Fadila. Saya Kansar Tanti. Saya Daftar Lairullah. Saya Farus Bilas. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang sistem perekonomian. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ekonomikos, yang artinya adalah pengolahan ladang. Istilah ini dicetuskan oleh filsuf Yunani yang bernama Xenophon sekitar tahun 430 sampai 354 sebelum Masehi. Sistem ekonomi mengkoordinasikan semua kegiatan individu dalam perekonomian. Sistem ekonomi menetapkan mekanisme pasar, hukum, aturan, norma, dan kebijakan yang mengatur interaksi antara para pelaku ekonomi dalam melakukan interaksi ekonomi. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem yang paling sederhana dengan sistem barter dan penyelesaian masalah yang didasari oleh sistem adat. Ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional yang pertama adalah tidak adanya rumah tangga produksi dan konsumsi, yang kedua belum adanya teknologi untuk menghasilkan barang atau jasa, dan yang ketiga teknik produksi yang dilakukan dengan bertani, berkebun, dan berburu. Kelebihan dari sistem ekonomi ini yang pertama tidak adanya eksploitasi sumber daya alam karena penggunaan yang menyesuaikan, peluang konflik antar masyarakat yang sangat minim, dan yang ketiga rendahnya tingkat kesenjangan sosial. Selanjutnya, kelemahan dari sistem ekonomi ini yang pertama terbatasnya hasil produksi karena mengandalkan alat seadanya. Dan yang kedua, barang yang tidak senilai saat melakukan sistem barter. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi yang melambat. Salah satu contoh negara yang menerapkan adalah negara Malawi. Sistem ekonomi komando adalah sistem yang melibatkan pemerintah untuk menguasai sumber daya alam dan modal agar roda perekonomian tetap stabil. Ciri-cirinya adalah yang pertama, sumber daya dikuasai oleh pemerintah. Yang kedua, masyarakat sebagai pelaksana. Dan yang terakhir adalah seluruh kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah. Dan ada pun kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah jarang mengalami krisis ekonomi. Yang kedua adalah pendapatan masyarakat merata. Dan yang terakhir adalah mudah mengendalikan masalah ekonomi. Dan ada pun kekurangan. Kekurangannya adalah yang pertama, masyarakat tidak diberi ruang untuk berinovasi. Yang kedua adalah hak milik pribadi tidak diakui. Dan yang terakhir adalah kebijakan cenderung bersifat memaksa. Ekonomi liberal memberikan kebebasan pada masyarakat untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, pemerintah sebagai pengawas masyarakat diberi kebebasan untuk membeli alat produksi. Yang kedua, masyarakat terbagi menjadi dua, yakni golongan pemberi kerja dan penerima. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, masyarakat bebas berinovasi. Konsumen memiliki banyak opsi barang berkualitas. Yang kedua, produktivitas yang tinggi. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, memicu terjadinya monopoli pasar. Yang kedua, terdapat kesenjangan ekonomi yang tinggi. Yang terakhir yaitu negara dapat mengalami resesi. Adapun negara yang menerapkannya yaitu Amerika Serikat, Jerman, dan Singapura. Ekonomi campuran, sistem kolaborasi antara kapitalis dan sosialis yang artinya pemerintah dan swasta saling bekerja sama menjalankan kegiatan ekonomi. Ciri-cirinya, pemerintah mengaku kebijakan persaingan pasar yang cenderung sehat, persentase pemerintah dan masyarakat sama. Kelebihannya ada fleksibel, meningkatkannya kreativitas UMKM, tidak ada eksploitasi buruh, kekurangan berpotensi terjadinya suap. Apabila pihak swasta mendominasi, berpotensi terjadinya monopoli. Apabila pihak pemerintah mendominasi, memungkinkan berik sistem liberal. Sistem yang dikendalikan oleh pemerintah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada ciri-cirinya yang kedua adalah mengamalkan pembangunan ekonomi yang sirkulasi berdasarkan asas kekeluargaan, kemakmuran, dan gotong royong negara. Menguasai hajat hidup manusia kelebihan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Pengelola dilakukan bersama untuk kepentingan bersama dalam mengakui hak milik individu selama tidak mengganggu hajat hidup orang lain. Kurangan pengambilan keputusan lambat kurang efisien karena demokrasi sehingga mengutamakan manfaat untuk kepentingan negara. Dan nominasi contoh negara yang melakukan adalah Indonesia. Demikian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.